berapa sih Kak? Nona umur berapa? 5. Nomor 5 tahun. Emang dia udah diajak sama Kak Feby untuk ikut-ikut ke dunia entertain terus gimana sih Kak? Sebenarnya kalau aku sih tergantung anak-anaknya mau apa enggak gitu. Kayak misalnya hari ini yang harusnya sama kakak, tapi kakak bilang aku ujian, jadi aku mau sekolah aja, ya udah. Kalau Nona mau syuting gitu ya Non ya? Ya aku lagi mau sekolah soalnya. Nona seneng gak sih kayak mami gitu tampil di Syuting seneng gak? kamera gitu, seneng gak sih? Jadi dia udah mulai kelihatan ya Kak bakat-bakat. Iya. Turunan kakak. Ini iya, dia seneng sih. Kayak kemarin tuh aku kayak ada libur, dia kayak mom aku pengen syuting deh kayak mom gitu. Jadi kayak ya udah, pokoknya kalau aku sih selagi anaknya mau ya ayo gitu. Jadi aku nggak pernah maksa mau ada endorse atau apa, aku tanya dulu. Nggak bisa sayang, aku pasti tanya dulu kayak ini ada ini mau nggak gitu. Kalau anaknya bilang aku nggak mau, oh ya udah gitu. Nggak pernah mau maksa sih, takutnya anaknya kan jadi kayak trauma, terus nantinya malah kayak kok aku dipaksa-paksa sih gitu. Jadi ya udah. Tapi udah mulai ada proyek-proyek itu nggak sih Kak, tawaran-tawaran dari film? Ada kalau kayak gitu ada buat kakak, buat Nona, tapi aku masih kayak apa ya, aduh kasihan ya karena buat kakak juga sekolahnya kan akademis banget gitu. Jadi kalau untuk izin gitu agak susah. Buat Nona juga aduh masih 5 tahun gitu, kasihan nanti aja deh gitu, biar dia kayak main dulu aja deh sekarang gitu. Nona bakatnya lebih ke nyanyi atau acting sih Kak kelihatannya? Dia tuh dia seneng semua sih, dia kayak aku sih kayaknya, nyanyi seneng, dance seneng, terus juga acting juga dia bisa gitu. Jadi seneng aja sih dia gitu. Nona mau dong pemirsa Insta tante Sini, di rumah bilang. pengen dengar suara Nona dikit, boleh nggak sih? Ayam. Lagu favoritnya apa tuh? Nyanyi yang tadi. Sini, coba 1, 2, 3. Ku pandang langit penuh bintang bertabulan, berkelap-kelip seumpama bintang belian. Berarti emang udah mulai diarahkan ke sana. Iya, itu lagu buat apa kemarin Non? Lagu buat apa itu? Buat perform. Buat perform. Berarti dia tuh benar-benar anak itu nggak pemalu ya Kak? Jadi dia itu sebenarnya pemalu kalau sama orang baru tuh dia pasti diam dulu karena dia pengen tahu kali ya maksudnya orangnya kayak gimana gitu. Tapi ya kalau udah lama-lama kita kasih tahu kayak tadi kok agak deg-degan ya kemarin diminta nyanyi, aku nanya Nona besok mau nyanyi apa? Nona besok mau nyanyi nggak? Mau? Oh, oke, mau nyanyi apa dance? Aku mau nyanyi. Kalau besok Nona mau ngapain sih? Dancing di durian sawi. Dancing di durian sawit. Lokasinya pakai disebut. Dia besok mau perform, mau dancing ya. Tapi dia suka ini nggak sih Kak kalau kamu syuting kelamaan nyari kamu? Oh nyari. Dua orang ini sangat posesif ya, jadi benar-benar dicariin. Kayak gimana kalau misalnya mama belum pulang-pulang, Nona nelpon terus Nona nanyanya apa? Mama kapan pulang? Kalau nggak pulang-pulang beliin mainan atau cemilan. Sogokan. Berarti dia udah bisa request ya kamu? Oh udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa kita kayak Nona bajunya ini yang enggak kayak tadi aja tuh. Mamaku udah pakein baju segala macam, terus kayak aku nggak mau pakai ini, ganti lah dia. Ya nggak apa-apa, aku bilang yang penting temanya jeans ya, jadi ya udah pakai gitu. Kayak make up tadi aku macet-macetan nyetir. Nona ngapain tadi di mobil, ngapain aja sih Non? Make up. Tapi parenting kamu gimana sih Kak biar anak tuh bisa tips membangun kepercayaan diri dari sejak kecil? Kalau misalnya dia mau ngutarain sesuatu apa tuh jangan dipatahin sih. Kalau misalnya dia mau kasih apa ya, kita lagi ngomong apa, dia mau kasih masukan misalnya atau dia ada bersuara lah gitu. Nah kita tuh jangan pernah matahin sih, karena di saat kita matahin, kita aja ibunya nanti dia mikirnya kok mamaku aja matahin ya, gimana orang lain. Jadi pasti kan itu kayak mau ngomong nggak, dia takut gitu. Apa-apa dilarang nantinya jadi ada ketakutan tersendiri gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Selagi benar-benar di masanya anak-anak, omongannya juga sesuai dengan usianya, ya udah nggak apa-apa gitu sih. Kamu gimana sih Kak bonding sama kakak, sama Nona juga di tengah kesibukan kamu yang sibuk padat? Ya itu untungnya kan sekarang tuh ada video call, terus lokasi aku tuh deket banget sama rumah gitu, masih sama-sama Cibubur gitu. Jadi kayak kemarin nonton tayangan aku episode perdana, Nona main ya ke lokasi ya. Iya. Nona nonton sinetron aku, terus gimana pas nonton?
Biasa-biasa aja. Biasa-biasanya tapi air matanya banyak banget. Dia nangis, jadi biar dia tahu kan biasanya kan kayak sinetron aku tuh tayangnya malam pasti gitu. Jadi nggak mungkin tayangan perdana dia ikut. Biasa-biasa aja. Gengsi cenah. Nah pas yang kemarin, pas sinetron aku yang ini kan sore tayangnya. Jadi dia bisa ikut lah, jadi dia bisa tahu kayak oh kalau tayangan episode pertama tuh kayak gini ya. Kayak ada anak yatimnya, semuanya ada doanya dulu, potong tumpeng. Jadi biar dia tahu lah, jadi bisa lihat prosesinya segala macam gitu. Ada kesulitan nggak sih Kak di tengah kamu sibuk terus ngurus anak juga? Itu biasanya bagi tugas juga nggak sih? Atau ada yang jaga di rumah atau seperti apa nih? Aku kalau nggak ada mama udah nggak tahu lagi deh ya aku gimana. Karena bener-bener ya kayak sekarang tuh jadinya udah hampir 75% ya mama sama anak-anak gitu. Karena kan aku mesti di luar gitu. Kalaupun aku libur stripping aku pasti kayak sekarang kayak syuting ini. Ntar tiba-tiba aku ada meeting, ini ada itu. Jadi ya jadi nikmatin lah karena anak-anak juga tahu. Maaf ya nak, aku bilang gitu. Mama kan juga kerja emang buat siapa sih gitu. Buat kita ya udah. Cuman ya nanti kalau weekend aku mau nginep ya staycation ya di hotel ya udah gitu. Walaupun kayak gak bisa keluar kota. Tapi ya udah kita muterin hotel Jakarta. Kita suka staycation ya. Siapa yang suka staycation di hotel? Bener aku ya. Iya. Nona ndak nih. Nona ndak. Mama juga pas. Ya sini dulu ditanya. Enggak. Bener ya? Iya. Gimana bilangnya baik? Mom, gimana bilangnya? Momom. Nana apa? Sayang momom. Kalau untuk kakaknya sendiri cowok gitu, gengsi nggak sih Kak dia sebagai cowok atau Enggak sih, sudah terbang? enggak. Justru kakaknya itu aku pikir kan aduh udah kelas 5 pasti kayak malu lah kalau misalnya dianterin aku ke sekolah. Terus aku kan kadang masih suka kakak, dia baru pulang sekolah aku jemput, aku suka cium kepalanya gitu. Aku mikir kayak masih mau nggak ya gitu. Tapi justru dia itu bangga banget di saat aku bisa antar jemput kakak gitu. Jadi bener-bener kakak tuh kayak friends look, my sister katanya gitu. My sister jemput aku katanya gitu. Jadi dia sangat bangga, jadi aku seneng lah gitu kayak oh alhamdulillah ya gitu karena dia anak laki-laki kan. Maksudnya aku kayak aku selalu bilang Kak ke perempuan itu mesti kayak gini aku nanamin itu dari kecil sih gitu. Pengaruh nggak sih Kak lihat pertumbuhan anak gitu? Iyalah pasti, maksudnya aku kayak aku kerja buat anak-anak, capek aku tuh ya emang buat anak-anak gitu karena jujur aku tuh nggak ada lah kepikiran buat diri aku sendiri gitu. Jadi bener-bener aku buat anak-anak, buat mama ya udah hidup aku sekarang itu setiap hari tuh aku kerja. Nanti mama kirim foto semangat lagi gitu, mau pulang jam berapapun jam 6 pasti anak-anak masuk kamar mau sekolah aku bangun gitu. Jadi ya happy lah ngelihat mereka semua. Ada ini ya Kak, kalau ada perasaan mungkin rasa bersalah kalau Ada banget. Misalnya kalau Nona aja nanya, dia suka sedih kan kayak Momom, kenapa sih Momom tuh kok kerja terus gitu. Iya dikasih tahu gitu ya kalau nggak kerja nanti kan Nona sekolah terus nanti biar listrik gimana, udah nggak apa-apa listriknya mati aja aku nggak apa-apa kok gitu, aku nggak usah sekolah deh aku aja yang kerja biar Momom tuh nggak capek gitu ya. Hal-hal kayak gitu maksudnya kayak itu celotehan anak tapi kan buat kita gitu, buat aku pribadi tuh bener-bener kayak ngena banget lah gitu. Kayak kok bisa ya mikirnya kayak gini. Dulu juga kakaknya umur 3 tahun ngomong gitu, tiap aku pulang syuting dari dia kecil sampai gede gitu, kalau aku pulang tuh aku dipijitin kayak mama mau apa, capek nggak gitu. Artinya kamu selalu melibatkan anak dalam segala hal ya? Oh selalu apalagi kayak sekarang nih aku mau diskusi apapun udah sama anakku yang gede. Kayak misalnya kak tadi dulu kasus tuh ya ada yang kayak gini aku udah mau biarin aja, itu kakak sih. Jadi benar-benar anak-anak tuh udah jadi kayak bestie, udah bisa jadi teman diskusi, teman berantem, teman debat, udah bisa semuanya sih. Kalau bahas anak agak terharu. Susah ya kayaknya perih deh itu pikir. Kak Febri, kita boleh nggak sih aku minta nomor kontak buat realitian